Jalan Hidup adalah satu podcast yang menghadirkan percakapan dengan beberapa narasumber untuk mengulik jalan hidup mereka, yang mana dari situ kita bisa belajar, menginspirasi kita, menguatkan kita dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Saat ini narasumber kita adalah Baruga Muridahi, seorang akuntan publik asal Nias, tepatnya Desa Hilimainamele, Nias Selatan. Mari kita bercakap-cakap dengan beliau. Halo Bang, apa kabar? Kabar baik. Gimana kabarnya? Baik juga Bang. Susah kali ketemu nih Bang. berapa bulan ya janjian ya? Aduh, iya benar. Dan akhirnya baru bisa ketemu. Kita memang harus melewatkan lebaran dulu kayaknya. Iya, ya. Baik Bang. Mohon izin Bang. Iya. Minta waktu sebentar untuk ngobrol-ngobrol ringan seputar kehidupan yang mana Abang sudah menjalani sekian lama ini. Iya. Saya tahu abangku ini seorang akuntan publik yang mumpuni dari Nias Selatan. Tapi bukan profesinya yang mau saya obrolin kali ini. Sebaliknya saya ingin mengulik jejak digital Abang. Beberapa waktu yang lalu saya sempat buka Facebook Abang. Oke. Itu pertanggal 18 Februari 2016. Abang nulis begini. Terlalu cepat kamu pulang, bahkan papa, mama, abang, dan Cece belum melihat tangisan dan senyummu. Ternyata Tuhan lebih mengasihimu. Dia nggak mau kamu merasakan tantangan dunia ini. Kami sangat mengasihimu. Anakku, Jonan Bravely Onogamuridahi, lahir 18 Februari 2016. Sampai ketemu di surga kekal. Boleh cerita sedikit, Pak, tentang postingan ini? Ya, itu adalah postingan tentang ungkapan hati sih tepatnya seperti itu. Pada anak saya yang ketiga, dipanggil Tuhan pada tanggal itu, tanggal 18 Februari 2016. Jadi bisa dibilang itu suatu suatu kondisi saya dan istri, keluarga kami ya, di mana kami tidak siap dengan kondisi itu, karena Jonan itu pada tanggal itu ya, sedikit. Sorry ya, mengingatkan memori lama ya. Memori lama. Jadi saya mungkin sedikit cerita lah terkait dengan dia gitu. Jadi saya ingat itu bahwa itu hari Rabu pagi. Jadi Selasa malamnya itu Selasa sorenya kami ke dokter. Saya sama istri ke dokter, dicek sama dokternya bahwa tidak ada masalah. Artinya ini tinggal nunggu hari lahirnya. Dan dokter bilang 1-2 hari ini pasti akan lahir. Jadi siap-siap saja. Malamnya istri bilang begini, saya masih ingat jam 11. Kayaknya dedeknya bergerak gitu di rahim. Kita harus cepat-cepat ke dokter. Jadi masih ingat kami berdoa. Setelah selesai berdoa jam 11, kami pergi ke rumah sakit di Bekasi. Dan dalam perjalanan setelah dokter lihat, sebenarnya si Jonan itu sudah tidak ada. Jadi dokter bilang, kita tanya lah, kok bisa begini gitu kan? Tadi sore masih bagus nih, masih tidak ada masalah kata dokternya. Dokter yang sama nih, dokter yang sama. Dia bilang kejadian ini adalah 1:1000 dalam kelahiran bayi. Jadi secara medis itu tidak bisa dijelaskan ini kenapa bisa terjadi. Karena bukan juga kan kalau misalnya kayak pecah ketuban, bukan, atau misalnya keminum enggak ada masalah apa-apa. Jadi ketika diagnosa dokter itu tidak ada alasan seharusnya anak ini tidak, secara medis ya, tidak ada alasan anak ini tidak hidup. Iya. Tapi itulah kuasa Tuhan, makanya di dalam lisannya pun kita sampaikan, saya ada pesan rohani, pesan spiritual yang di sana saya dapatkan. Sebenarnya Jonan itu lahir bukan untuk stay, bukan untuk tinggal.
dunia ini ikut tinggal bersama kami, tetapi meninggalkan pesan rohani. Oke, lahir tidak untuk stay, Ya, tapi meninggalkan pesan. pesan seperti itu. Bang Baru, ini kan kejadian 7 tahun yang lalu. Ya, betul. Saya tahu mengingat ini kembali tidak mudah. Ya. Dan saya tidak bermaksud mengingatkan kedukaan itu. Ya, ya. Tetapi saya berangkat terkait postingan ini, saya berangkat dalam obrolan kita ini terkait dengan postingan ini karena saya penasaran dan tentu pendengar kita juga pengen tahu Ya, betul. hubungan anak ini dengan Bravely Foundation itu apa? Mungkin arahnya ke Ya, sana. ya. Tolong bagi. Jadi kalau saya bilang ini adalah anti klimaks sebenarnya. Khususnya buat saya, anti klimaks saya dalam mengikut Tuhan. Anti klimaksnya dalam konteksnya begini. Anti klimaks di mana saya baru sadar bahwa pada posisi itu ya, oh ternyata I need God. Saya butuh Tuhan. Butuh sepenuhnya, bukan butuh kayak misalnya butuh bahwa Tuhan itu penting di dalam hidup saya. Karena selama ini tanpa saya sadari, saya lebih banyak mengandalkan logika saya, mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan. Ya maklum aja kita kan anak rantau Pak Pendeta. Ya pergi ke Jakarta ini tidak dalam kondisi baik-baik lah. Maksudnya tamat SMA, terus saya pernah menganggur sampai 3 tahun lebih, baru kuliah, terus kemudian Tuhan bisa membawa saya pada posisi sampai saat ini gitu ya. Dan itu tanpa saya sadari, saya merasa itu adalah kekuatan saya. Jadi segala sesuatu yang saya rencanakan, nah itu kan sepertinya pada sampai saat itu kok Tuhan kayaknya kabulkan terus gitu. Ya, saya mau ini, saya mau misalnya saya mau rumah, Tuhan kasih. Saya berdoa kayak kita berdoa lah, Tuhan tolong kasih rumah. Beberapa waktu kemudian Tuhan buka jalan kita punya rumah. Saya mau kendaraan Tuhan. Beberapa waktu kemudian Tuhan kasih. Saya mau anak. Ketika anak saya pertama si Jose lahir, kami kan 2,5 tahun menunggunya. Dan akhirnya Tuhan jawab. Bahkan saya mau CPA untuk jadi akuntan publik. Saya masih ingat itu doa saya benar-benar Tuhan kabulin gitu ya. Sampai di tahap itu terus Tuhan kasih. Gitu. Maksudnya kayak memberikan kepada saya gitu jawabannya yang buat saya wah Selalu iya gitu. Tapi ketika di tanggal 18 Februari 2016 itu, ketika dokter mengatakan kepada kita, si dedek kecil, dedek bayi ini sudah tidak ada, kita langsung kaget. Saya kaget. Di ruang persalinan kita sudah ada di sana, kita tahu bahwa bayinya sudah tidak ada. Saya minta second opinion, namanya juga auditor ya. Saya tidak percaya. Saya minta dokter yang lain. Saya bilang sama dokter. Bahkan dokter itu saya masih ingat wajahnya, dia sambil nangis. Nangis dia. Maksudnya dia menitikkan air mata, istri saya juga nangis. Saya juga ikut nangis. Dokter datang lagi yang lain. Dia cek lagi. Memang sudah tidak ada. Dan memang anaknya tidak ada tapi kontraksi. Bisa lahir secara normal. Begitu. Oh iya. Padahal posisi sudah tidak ada. Tidak ada nyawanya lagi. Jadi ternyata kita doa di situ. Oh, ya namanya juga berusaha gitu. Masih berharap Tuhan punya semua yang pernah Tuhan lakukan, saya doa ingat itu semua kan Tuhan pernah itu dalam sejenak itu di pikiran saya seperti itu. Puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Di situ saya bilang, oh something wrong with me nih, ada sesuatu yang salah nih dengan saya nih, perspektif saya terhadap Tuhan. Nah, itulah yang makanya kan ketika sampai di tahap itu, saya merenung itu. Jadi saya masih ingat beberapa minggu kemudian saya harus ke bengkel mobil untuk servis. Saya kan biasa nulis ya, saya belajar nulis, terus saya duduk di tempat orang menunggu gitu ya. Saya buka laptop dan sejak saya buka laptop, saya buka Word ya,
Sejak saya buka itu sampai saya tutup lagi, saya tidak menulis apa-apa. Hmm. Blank. Yang ada di pikiran saya, kenapa bisa terjadi ini? Apa yang salah dengan saya? Punya banyak lah gitu yang di dalam pikiran saya seperti itu. Sampai saya mendapatkan kemudian message itu sebenarnya, bahwa Jonan itu bukan untuk stay bersama kami, tetapi dia mau meninggalkan pesan spiritual kepada kami. Nah, apa pesan spiritual? Dia bilang begini, yang saya tangkap dan istri saya juga merasakan seperti itu, bahwa Bravely itu harus tetap ada, tetapi dalam konteks sebelum-sebelumnya, ya sebelum Jonan lahir dan dipanggil Tuhan, karena dia lahir dan dipanggil pada saat yang sama. Sebenarnya kita ada melakukan belajar melayani, belajar memberi, tetapi kita menggunakan mama di kampung. Di kampung kita mau belajar lah. Mama itu suka bilang ini ada yang perlu kalian bantu, perlu kamu pertimbangkan untuk dibantu, kayak misalnya gereja atau orang yang ini gitu kan. Buat saya sebenarnya itu kayak ya udahlah, bukan sesuatu hal yang serius gitu, bukan sesuatu hal yang serius harus ya udahlah, karena mama minta, orang tua minta, biar dia senang ya udah coba kasih. Tapi ternyata seiring dengan waktu itu sebenarnya itu adalah cikal bakal sebenarnya, cikal bakal bahwa saya sama istri akhirnya sepakat untuk mendirikan yayasan. Didorong oleh kejadian didorong Bravely ini tadi. Didorong kejadian karena kita berpikir kita tidak mau langsung gitu ya, kita tidak mau langsung bersentuhan langsung dengan orang yang membutuhkan. Kita maunya ada satu entitas, satu lembaga yang menaungi itu, memanajemen itu, sehingga lebih akhirnya ya saya kan orang akuntansi ya, biar lebih ini aja, lebih tata kelolanya lebih bagus aja. Awalnya seperti itu, dan seiring dengan waktu kemudian ternyata 2 tahun yang lalu mama saya juga dipanggil Tuhan. Nah, kebayang nggak kalau misalnya tidak ada entitas, nggak ada yayasan, nggak ada Bravely Foundation, putus begitu saja. Jadi setelah saya lihat benang merahnya, luar biasa Tuhan, bahwa kejadian itu membuat saya kemudian ya melihat hidup itu berbeda, tidak seperti ketika belum terjadi sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, saya coba untuk menolong pendengar kita, saya coba tarik satu kesimpulan ya. Selama ini hampir setiap apa yang diharapkan didoakan Tuhan kasih. Ya. Sampai satu titik kejadian si Bravely. Jawabannya tidak. Dan itu cukup memukul. Oh, sangat. Tapi justru dari kejadian itu Bang Baru Gamuri dan istri berefleksi dan menarik satu kesimpulan tadi bahwa ia lahir tidak untuk stay, tapi meninggalkan satu pesan. Bravely secara fisik tidak ada lagi, tetapi pesannya si Bravely itu terus hidup. Dan itu diterjemahkan dalam berbagi kasih. Betul. Saya di websitenya saya ada membaca satu semacam slogan ya. Berbagi beribu. Sharing 4,000 color. Ya. Nah, sehubungan dengan itu, boleh dong cerita sedikit apa saja yang sudah Bravely Foundation melakukan kurang lebih 7 tahun. 7 tahun ini. Silakan Pak. Ya sebenarnya dilema itu sebenarnya. Kenapa saya bilang dilema? Sebenarnya web itu kita buat itu untuk mengingatkan kita aja bahwa Tuhan itu baik. Dia bisa memberikan kita kepercayaan untuk melakukan sedikit beraksi kasih. Karena menurut saya gini, sebelum saya jawab itu dulu, bahwa mengasihi itu adalah sebuah pelajaran, sebuah sekolah kehidupan yang tidak pernah lulus.
sampai kita benar-benar tidak ada lagi, baru dinyatakan lulus. Ini lulus dengan nilai, semua lulus. Apakah nilainya jelek, nilainya itu tergantung Tuhan. Tapi sebenarnya mengasihi, berbagi kasih itu sebenarnya itu suatu hal yang harus kita lakukan, dan kita tidak akan pernah lulus selama kita harus terus melakukannya. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Sehingga sebenarnya kalau ditanya seperti apa selama 7 tahun terakhir Bravely melakukan mungkin aksi sosialnya, ya saya mau sampaikan bahwa sebenarnya tidak ada apa-apanya sih sebenarnya. Masih banyak yang harus kita sentuh sebenarnya. Ketika kita melihat ya, ketika kita sudah memberikan kegiatan sosial ini kita lakukan, baru terbuka mata kita bahwa ternyata bahkan di sekitar kita betapa banyak orang yang harus ditolong, betapa banyak orang yang harus ditolong. Jadi kan COVID nih kan 3 tahun terakhir, jadi ada sesuatu yang ini COVID 3 tahun yang lalu. Jadi benar-benar disitulah Bravely, kami ya sekali kita merasakan ya, benar-benar Bravely itu di lingkungan kecil kita aja kita bisa menjangkau. Ya, kita ada di komplek kita gitu ya, kita lihat ada orang yang membutuhkan, ada aja Tuhan tunjuk sama kita, sehingga sampai sekarang Bravely itu sudah punya anak asuh. Sudah punya anak asuh sekitar 7 orang. Di Jakarta, di daerah? Ada di Jakarta, ada di Banten, ada di Bekasi. Dan itu tidak hanya buat agama tertentu, enggak. Ada juga yang dari kita Bravely itu tidak melihat agama lah. Menabur kasih aja, tidak. Tapi memang itu dorongan daripada Roh Kudus. Ketika kita meminta itu ada sukacita sama kita untuk melakukan. Dan Tuhan buka jalan gitu. Kayak dia dorong, lakukan itu. Jadi puji Tuhan 2021 kemarin ada 5 orang, sekarang bertambah 2 jadi ada 7 orang. Terus ada juga yang kita lakukan, ada juga kita membantu pelayanan hamba Tuhan secara konsisten. Karena dia melakukan pelayanannya dengan online, melakukan Zoom. Ada sekarang itu banyak banget. Kita melihat hamba Tuhan itu perlu disupport gitu. Tidak banyak-banyak Pak Pendeta. Jangan dipikir bahwa gede-gede, enggak. Karena kan yang mau terbeban untuk pelayanan ini juga terbatas juga. Ada beberapa teman kita yang tidak mau disebutkan namanya gitu kan. Ya mau terbeban dari kita sendiri. Terus ada juga kemarin di Nias ya, tahun yang lalu kami ke Nias, ada satu panti asuhan yang di sana ada anak sekitar 18-19 orang. Kita berkontribusi di sana itu sampai hari ini. Kita memberikan kontribusi setiap bulan untuk membantu mereka. Tapi bukan dari kita, ini dari Bravely. Kita tidak pernah menyebutkan itu dari kita, itu dari Bravely, karena Bravely lah yang itulah tadi saya bilang berbagi ribuan warna kasih, itu maksudnya sharing for thousand color itu adalah yang seperti itu. Terus program Bravely Foundation ini juga kami juga menyentuh khususnya untuk Nias, untuk kearifan lokal. Jadi ada yang ada kaitannya terhadap itu. Jadi Bravely ya karena kita dari Nias lah ya, maka kita mencoba bagaimana ada kontribusi atau ada hal yang bisa kita lakukan untuk melestarikan budaya di Nias. Jadi nggak cuma nyentuh manusianya, tapi budaya juga, sisi budayanya. Ya, jadi kalau misalnya dirangkum, Bravely itu ada empat kegiatan utama. Apa aja tuh? Ada 4 kegiatan utamanya. Yang pertama kita sebutkan adalah Bravely Human and Social Care. Kedua adalah Bravely Church and Mission Care. Ketiga. Yang ketiga Bravely Next Generation Care. Yang tadi yang anak asuh tadi. Ya.
anak asuh, termasuk juga yang apa namanya jadi apa ya anak asuh sama apa namanya yang sosial tadi, yang tempat panti asuhan. Terus yang ketiga yang buat budaya ini tuh culture and local wisdom. 4 ini ya, 4 pilar dong. 4 pilar. Jadi itu sebenarnya kalau apa yang kita lakukan ya. Tapi kalau misalnya untuk church and mission care, kita melakukannya ya buat hamba-hamba Tuhan. Oke. Kadang kita tidak tahu siapa hamba Tuhannya. Ada aja yang bisa kita ya, intinya gini, ketika Tuhan kasih ada beban ya kita mau lakukan, ya udah kita lakukan aja. Gitu seperti itu. Nah, saya tertarik dengan pernyataan tadi bahwa gerakan kasih ini berangkat didorong oleh kasih Kristiani Roh Kudus. Ya, ya, betul. Tetapi kasih itu dialamatkan ke siapa itu nggak pandang agama. Enggak pandang. Ini menarik sekali karena memang kasih Kristiani itu ya nggak hanya buat di internal kita ya, betul. tapi orang lain perlu membaca bahasa kasih itu sekalipun mereka mungkin belum mengenal Tuhan. Betul. Tapi melihat tadi 4 yang saya pakai istilah 4 pilar ya daripada program Bravely ini, boleh tahu nggak Bang ya? Ini murni gerakan, kita bicara masalah sumber dana kan? Apakah ini keluarga Bravely, maksudnya orang tuanya si Bravely aja, atau kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain untuk mendukung pelayanan ini? Oh, kita sangat terbuka dengan kolaborasi. Kegiatan kita di gereja kita itu sudah 2 kali kita melakukan kolaborasi dengan youth, dengan apa namanya pemudanya. Kita pernah melakukan, kita dukung. Kalau kami di Bravely ini kan sebenarnya tidak ini gitu apa namanya tidak punya source, tidak punya sumber daya untuk sampai ke teknis, nggak ada. Tapi kita berkolaborasi gitu dengan yang terbeban untuk misalnya pergi, kayak misalnya kemarin mungkin kalau bisa dicek aja di apa namanya di media sosial Bravely ada kegiatan apa namanya mengunjungi panti ODGJ. Oh, yang orang dengan gangguan jiwa ya. Kebetulan gereja kami itu punya apa namanya pemuda, maksudnya kaum youth-nya itu generation kita bilang generasi Yeremia yang luar biasa gitu. Dan Bravely tidak mau apa namanya semua juga nggak mau. Kita punya gini, kalian bisanya berapa? Oke. Kami tidak mau yang dominan. Bravely tidak mau yang dominan, tetapi mau support aja gitu. Dan itu luar biasa loh. Itu luar biasa kegiatan mereka di sana, mereka berbagi sembako. Ada kegiatan di pemuda kita itu apa? Berbagi 1000 kasih ya. Jadi membagikan sembako kepada orang-orang mampu yang ada di jalan yang ketemu gitu. Dan kita support mereka. Bisa kita bilang begini, itu kalian kurangnya berapa lagi? Sekian Kak misalnya. Ya udah, langsung aja. Karena itu kayak ada beban yang kita tidak mau diformalkan dengan apa namanya administrasi seperti itu, karena namanya berbagi kasih. Ya udah, ketika ada timbul itu ya udah kita lakukan. Oke. Nah, ini kan Bravely Foundation ini kan tidak sendiri dalam berbagi kasih, berkolaborasi dengan banyak pihak. Singkatnya mungkin menyalurkan ya bantuan. Ya, betul. Kira-kira bisa cerita nggak? Ini bisa 7 tahun ini bisa eksis dan konsisten dalam berbagi kasih karena didukung juga oleh kolaborasi tadi. Tapi bisa berbagi nggak Bang Barugamuli? Bagaimana Bang Barugamuli dan tim meyakinkan para donatur ini, aku mau kasih dan ini sampai pada alamat yang dituju. Ya, yang kita lakukan adalah kita memulainya. Kita terlibat. Kita nggak bilang, oh ini saya punya proposal. Oke. Sudah silakan. Oh enggak, kita bilang, oh ini sebagian besar udah kita sudah terpenuhi. Apa Anda mau terlibat? Jadi lakukan dulu, orang ngikut ya. Iya, seperti itu. Jadi nggak apa namanya nggak menunggu gitu loh. Karena ini dorongannya dari kita sendiri.
Ketika kita melihat, oh ini penting, ini perlu kita lakukan, oh ini kita lakukan. Pas kita kurang nih, udah kita tanya. Ada aja sih yang minta. Seandainya saya punya dana nih Bang, saya mau salurkan lewat Bravely Foundation. Bagaimana saya diyakinkan bahwa uang saya itu sampai pada alamat yang diharapkan? Ya, yang kita harus pastikan adalah dana yang mau disampaikan ke Bravely itu sudah dicek dengan 4 program tadi. Yang mana yang mau? Misalnya dibilang begini, oh saya mau human and social care. Kita rinci lagi sama dia. Mau yang mana? Kami punya panti asuhan. Mitra kami itu panti asuhan. Dia punya anak 18 sampai 19 orang. Tidak ada donatur tetap. Dia punya anak-anak itu butuh makan, butuh pakaian, butuh uang sekolah gitu. Anda mau berapa? Gini caranya. Bravely itu kan cuman di tengah-tengah bridging aja. Ketika misalnya ada yang tergerak, dia taruh di Bravely, habis itu kita kerja. Dan transparan. Karena ketuanya orang akuntan. Jadi gimana ya saya bilangnya? Dalam konteks seperti ini dilihat aja di programnya mau yang mana. Oh, dibilang oh, saya mau yang anak asuh. Kita sudah tahu yang mana aja. Sekarang anak asuh kita aja udah mau ada yang tahu SMA. Oh iya. Udah mau ada yang tahu SMA dan ini satu pergumulan buat kita. Katanya dia mau masuk universitas negeri, orang tuanya tidak mampu. Bukan kalau dia lulus universitas negeri kan kemungkinan itu oke lah, tapi biaya hidupnya betul kan? Gimana? Apakah sudah saya dapat bagaimana? Belum. Gitu. Mungkin nanti juga kalau saya tidak dapat ya saya tinggal bilang sama orang tuanya, oh kami sudah tidak ini lagi, kami cuma bisa segini. Paling begitu. Jadi kalau pendengar ada yang ingin berbagi kasih, bisa dipertanggungjawabkan. Oh bisa. Karena ketuanya aja orang akuntan ya. Tapi kalau saya sebenarnya bukan ke situ sih sebenarnya. Saya lebih kepada gini. Semoga ini bisa menginspirasi. Jadi bisa kok dilakukan oleh orang siapapun cara seperti ini. Tidak harus bermitra misalnya, dengan Bravely aja, enggak. Bisa dilakukan sendiri kok. Dan kalau butuh pendampingan seperti apa, boleh. Karena ketika misalnya ada teman mau bikin yayasan seperti itu, saya welcome, saya kasih tahu caranya. Begini bikinnya, begini bikinnya. Ada beberapa teman yang sudah saya kasih edukasi dan saya kasih informasi. Karena gini, kan Tuhan kan bilang, berlomba-lombalah kalian berbuat kasih. Ketika kita berlomba berbuat kasih itu, emangnya ruginya apa kita? Masa, saya mau berbagi, ada saingan saya nih. Nggak ada itu. Orang berbagi sama orang, ngapain kamu bersaing? Buka aja. Gitu. Ngapain? Gitu. Jadi, tadi saya bilang, karena Tuhan itu begitu baik ya. Saya itu mungkin kalau bukan Tuhan ya, nggak mungkin seperti inilah. Jadi, ini kayak semacam bentuk pertanggungjawaban kita terhadap kepercayaan yang Tuhan kasih. Makanya saya bilang, tadi di awal, berbagi kasih itu adalah suatu hal yang tidak pernah lulus, tidak pernah selesai gitu loh, sampai kita dipanggil Tuhan. Menarik sekali ini, senang mendengarnya karena kalau ingin berbagi kasih, mau kolaborasi dengan Bravely silakan, tetapi mau dengan cara sendiri bahkan dibantu didampingin oleh Bravely silakan. Jadi tidak semua orang punya passion seperti ini ya. Betul. Hanya membesarkan diri sendiri, tetapi mau bikin satu lembaga yang lain pun dan ingin melakukan hal yang sama, silakan. Kita berlomba berbuat baik. Oke Bang, mungkin bagian terakhir nih Bang, masalah dukungan keluarga. Boleh tahu nggak? Karena pelayanan yang Bang Baru Gamuri lakukan lewat Bravely ini tentu maju tidaknya itu pasti ada dukungan istri dan anak-anak keluarga. Boleh nggak Bang, secara singkat, seperti apa sih dukungan istri dan anak-anak terhadap pelayanan Bravely? Ya, kalau untuk pelayanan Bravely ya karena saya sama istri adalah orang tua dari Bravely,
kami terikat sebagai pendiri dari yayasan ini. Dan sedangkan anak-anak kami, ya kami mencoba mengajari mereka. Karena gini, anak-anak zaman sekarang ketika Jose saya ceritain gitu, anak pertama saya ceritain, papa itu pernah nggak makan. Pernah papa itu menjual jam papa. Papa itu pernah jalan kaki loh dari Selipi ke Tanah Abang loh. Karena nggak punya duit, akhirnya papa itu jual jam papa di sana. Dia jawabnya, bukannya dia itu kasihan melihat saya. Dia cuma, masa sih papa melakukan itu? Oke. Papa pernah lo jalan kaki tuh, maksudnya dari kosan ke kampus itu karena nggak punya duit. Pulang pergi jalan kaki. Kamu udah enak sekarang, antar jemput. Dia bukannya melihatnya itu sebagai ini, tapi kita maklumi anak-anak zaman sekarang. Makanya yang kita lakukan buat anak-anak ikut dalam pelayanan kayak misalnya kemarin akhir tahun kita berbagi di sekitar komplek kita untuk makanan nasi kotak. Di rumah itu istri bilang, biar banyak kita bikin aja. Masak sendiri biar lebih banyak gitu kan. Masak kita bikin ada berapa kotak itu 100 atau berapa. Ya udah kita pakai baju Bravely, bisa dicek di ininya. Ya udah anak saya ikut berbagi, kasih ke orang yang kurang mampu yang tidak temui. Kita bilang kasih tahu berkati aja, Tuhan Yesus memberkati sedikit bermanfaat. Hal yang seperti itu yang misalnya kita mengajari anak-anak kita itu hal-hal yang seperti itu. Kayak misalnya si Jose karena udah youth, kita suruh dia ikut ke ke panti itu, berbagi itu sama teman-temannya. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk anak-anak dulu gitu. Tapi kalau kita sendiri orang tua ya mau nggak mau kita terikat dengan sebagai pendiri yayasan komitmen. Oke Bang, terima kasih untuk percakapannya ini sangat menginspirasi. Bagaimana berbagi kasih itu tidak pandang siapa saja, siapapun, tapi kepada siapapun bisa dibagikan kasih ini. Dan semoga pelayanan Bravely ini sudah 7 tahun. Ya betul. Tambah 7 tahun lagi, bahkan seterusnya. Ya. Bahkan mungkin nanti Bang Baru Gamure dan istri sudah tua mungkin. Semoga ini diteruskan oleh anak-anak yang sudah dididik, diajarin bagaimana berbagi kasih. Tujuan kita itu sebenarnya. Jadi ketika sampai pada titik itu kita sadari bahwa Bravely itu kemudian tidak mati. Dia hidup tetap di keluarga kita, tetapi dalam bentuk yang lain. Kita melihat Bravely, saya sahabat Bravely, sekarang udah SMA kelas 3, sebentar lagi mau lulus. Wah, itu sesuatu hal ini kita gitu ya. Oh, ada yang sudah ada yang mau jadi aktor, ada yang mau jadi keren banget kita luar biasa. Satu sukacita buat kita untuk membantu seperti itu. Ya, ternyata jalan hidup kita ini penuh misteri dan kita bersyukur Tuhan menyingkapkan yang tadi dari awal Bang Baru Gamure mengatakan apa-apa yang diminta kasih iya terus sampai satu titik kata tidak. Ya, betul. Tapi justru dari situ adalah satu momentum di mana Bravely ini meninggalkan satu pesan dan puji Tuhan sudah berjalan 7 tahun. Betul. Sukses untuk Bravely Foundation dalam pelayanannya. Salam buat istri dan anak-anak. Siap. Ingin rasanya suatu waktu bisa kolaborasi nih. Wah, keren dong. Saya suka itu. Terakhir nih Bang. Saya pernah melihat Bravely ini nyanyi di satu gereja loh. Iya, betul. Kami tunggu PKPN Jakarta. Ya, kami tunggu ya. Sebenarnya kalau misalnya kan kalau tidak salah BKPN ada mau Sunojo Aya. Iya, Sunojo Aya. Ya sedikit kan saya juga punya walaupun karena waktu sekarang sudah sudah tersita dengan pekerjaan. Saya sebenarnya suka ngarang lagu. Beberapa lagu saya yang sudah mungkin Pak Pendeta juga tahu. Tapi ada juga yang saya arrange ulang gitu lagu ya. Seperti yang mungkin kemarin waktu kita di gereja di BKPN Terudalam, kita nyanyikan lagu mengikut Yesus adalah keputusanku.
Mungkin kalau lihat lagu itu kan ada banyak yang berubah gitu saya. Hmm. Itu kebetulan ya Tuhan kasih sedikit sama saya ya kemampuan lah untuk mengedit itu sehingga terlihat kok kayak ya kalau menurut saya ya lumayan lah. Iya, Nah, saya udah tapi nonton Pak. Kalau ada juga lagu-lagu yang lain yang sudah saya ubah, saya sudah rubah ininya. Dan sebenarnya kita mau rekam, saya mau coba secara online dengan yang ada di Nia Skelkris gitu ya, dengan saudara-saudara di sana, tapi belum ada waktunya. Oke. Baik, ditunggu Bang ya untuk berkolaborasi dengan DKP Jakarta Siap, akan siap, berbentuk siap. nyanyian Oke. kaum yang lain. Siap. Oke, baik demikian percakapan kami dengan Pak Baruga Muridahi, pendiri daripada Bravely Foundation, satu yayasan yang mengabdikan, mereka mendedikasikan diri mereka untuk melayani kemanusiaan, bahkan sampai menyentuh urusan budaya. Sukses untuk Bravely dan Bapak Ibu pendengar sekalian, podcast Jalan Hidup ini. Semoga percakapan ini menginspirasi Anda. Selagi ada waktu, mari kita berbuat sesuatu untuk kemanusiaan, untuk kemuliaan Tuhan. Shalom. Salam.